Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas asal-usul Natal dan apakah Isa Al-Masih ataupun Yesus merayakan hari Natal. Bagaimana kisahnya? Nonton video ini sampai akhir. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Natal berasal dari kepercayaan penyembah berhala yang dianut oleh masyarakat Babilonia kuno di bawah Raja Nimrod. Nimrod adalah cucunya Ham bin Nuh alaihi salam. Nimrod inilah orang pertama yang mendirikan Menara Babel, membangunkan kota Babilonia, Niniwea, dan beberapa kota lainnya, serta kerajaan di dunia dengan sistem kehidupan, ekonomi, dan dasar-dasar pemerintahan berada di bawah perintahnya. Nimrod ini adalah seorang pembangkang Tuhan. Jumlah kejahatannya amat banyak. Di antaranya, dia mengewini ibu kandungnya sendiri yang bernama Semiramis. Setelah Nimrod meninggal, ibunya yang merangkap istrinya menyebarkan ajaran Nimrod bahwa roh Nimrod tetap hidup selamanya walaupun jasadnya telah mati. Adanya pohon evergreen yang tumbuh di atas sebatang pohon kayu yang telah mati ditafsirkan oleh Semiramis sebagai bukti kehidupan baru bagi Nimrod. Untuk mengenang hari kelahiran Nimrod, setiap tanggal 25 Desember, Semiramis menggantungkan bingkisan pada ranting-ranting pohon itu sebagai peringatan hari kelahiran Nimrod. Inilah asal-usul pohon Natal. Melalui pemujaan kepada Nimrod, akhirnya Nimrod dianggap sebagai anak suci dari syurga. Dari perjalanan sejarah dan pergantian generasi ke generasi, dari masa ke masa dan dari satu bangsa ke bangsa lainnya, akhirnya penyembahan terhadap berhala Babilonia ini berubah menjadi Mesias palsu, yaitu berupa Dewa Baal, yakni anak dewa matahari. Kepercayaan orang-orang Babilonia yang menyembah kepada ibu dan anak, yakni Semiramis dan Nimrod yang lahir kembali, menyebar luas dari Babilonia ke berbagai bangsa di dunia dengan cara dan bentuk berbeda-beda, sesuai dengan bahasa di negara-negara tersebut. Di Mesir, dewa-dewi tersebut bernama Isis dan Osiris. Di Asia, dewa-dewi itu bernama Cybele dan Deus. Di Roma bernama Fortuna dan Jupiter. Juga di negara-negara lain seperti di China, Jepang, Tibet bisa ditemukan adat pemujaan terhadap Dewi Madonna jauh sebelum Yesus dilahirkan. Pada abad keempat dan kelima Masehi, ketika dunia pagan Romawi menerima agama baru yang disebut Kristen, mereka telah mempunyai kepercayaan dan kebiasaan pemujaan terhadap Dewi Madonna jauh sebelum Kristen lahir. Natal adalah acara ritual yang berasal dari Babilonia kuno yang saat itu puluhan abad yang lalu belum mengenal agama yang benar dan akhirnya terwariskan sampai sekarang ini. Di Mesir, jauh sebelum Yesus dilahirkan, setiap tahun mereka merayakan kelahiran anak Dewi Isis, yakni Dewi Langit yang mereka percaya lahir pada tanggal 25 Desember. Para murid Yesus dan orang-orang Kristen yang hidup pada abad pertama tidak pernah sekalipun mereka merayakan Natal sebagai hari kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember. Dalam Alkitab ataupun Bible tidak ditemukan walau satu ayat pun tentang Tuhan maupun Yesus yang memerintahkan untuk merayakan Natal. Sebab perayaan setiap tanggal 25 Desember adalah perayaan agama paganis, yakni agama penyembah berhala yang dilestarikan oleh umat Kristiani. Acara Natal adalah berasal dari ajaran Semiramis, istri Nimrod, yang kemudian dilestarikan oleh para penyembah berhala secara turun-temurun hingga sekarang ini dengan wajah baru yang disebut Kristen. Sinterklas atau Santa Claus sebenarnya bukan ajaran yang berasal dari penganut paganisme maupun Alkitab. Sinterklas adalah ciptaan seorang pastor yang bernama Santo Nicholas yang hidup pada abad keempat Masehi. Menurut Ensiklopedia Britannica disebutkan,
Santo Nikolas adalah seorang pastor di Myra yang amat diagung-agungkan oleh orang-orang Yunani dan Latin setiap tanggal 6 Desember. Legenda ini berawal dari kebiasaannya yang suka memberikan hadiah secara sembunyi-sembunyi kepada 3 orang anak wanita miskin. Untuk melestarikan kebiasaan lama dengan memberikan hadiah secara tersembunyi itu digabungkan ke dalam malam Natal. Akhirnya terkaitlah antara hari Natal dan Santa Claus. Dalam ajaran agama manapun, semua orang tua melarang anaknya berbohong. Tetapi menjelang Natal, banyak orang tua yang membohongi anaknya dengan cerita tentang Sinterklas yang memberikan hadiah Natal ketika mereka tidur. Begitu anak-anak mereka bangun pagi, di dalam sepatu atau kaos kaki mereka yang digantungkan di depan pintu rumah telah berisi berbagai permen dan hadiah lainnya. Oleh sebab itu, Sinterklas merupakan pembohongan yang dilakukan oleh setan yang menyamar sebagai manusia. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Pohon terang ataupun pohon Natal sama sekali tidak pernah dianjurkan oleh Tuhan maupun Yesus untuk mengadakan atau merayakannya. Itu semua diadopsi dari ajaran agama kafir kuno atau disebut paganisme. Pohon itu sendiri disebut dengan istilah mistletoe yang biasanya dipakai pada perayaan musim panas sebagai persembahan suci kepada matahari. Menurut Frederick Janskin dalam bukunya disebutkan, hiasan yang dipakai pada upacara Natal adalah warisan dari adat agama penyembah berhala yang menghiasi rumah dan tempat peribadan mereka yang waktunya bertepatan dengan malam Natal sekarang. Sedangkan pohon Natal berasal dari kebiasaan Mesir kuno yang masanya lama sekali sebelum lahirnya agama Kristen. Sungguh mengherankan sekali dan sekaligus memprihatinkan. Ternyata sebagian besar umat Kristiani tidak mengerti dan tidak menyadari tentang sejarah perayaan Natal dan pohon terang. Mereka begitu antusias menyambut kedatangan hari Natal, bahkan jauh-jauh hari sebelumnya. Mereka sudah mempersiapkan dengan biaya yang begitu besar dalam menyambut hari kelahiran Tuhan mereka. Padahal merayakan Natal dengan pohon terang sama sekali tidak punya dasar atau dalil di dalam kitab suci mereka sendiri. Para pendeta dan pastor di seluruh dunia, bahkan uskup dan paus jika ditanya tentang Natal dan pohon terang, pasti akan mengakui bahwa memang tidak ada dalil dan ajaran dalam Alkitab bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Dan tidak ada satu ayat pun yang tertulis di dalam Alkitab yang memerintahkan untuk merayakannya. Beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang-orang memperindahnya dengan emas dan perak, orang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Ayat-ayat Alkitab tersebut jelas sekali mengatakan bahwa pohon terang adalah upacara penyembahan berhala yang tidak bisa berbicara, tidak bisa berbuat jahat, dan tidak bisa juga berbuat baik. Tapi kenapa masih saja disembah oleh sebagian besar umat Kristiani? Jawabnya, karena mereka tidak mengerti kandungan kitab sucinya dan hanya ikut-ikutan apa kata pemimpin agama mereka. Tidak mereka sadari bahwa justru mereka bukan pengikut Yesus yang setia.
Pengikut Yesus yang sebenarnya adalah umat Islam. Merayakan Natal sama dengan melestarikan kebohongan dan pemborosan menjelang Natal. Akan bermunculan berbagai iklan di toko-toko, koran, majalah, dan lain sebagainya. Jutaan dolar dan miliaran rupiah dihamburkan untuk promosi berbagai barang dagangan untuk keperluan Natalan. Semuanya dikemas sedemikian rupa sehingga tampak seperti malaikat pembawa terang. Padahal tanpa mereka sadari, ajaran Yesus mereka terlantarkan. Karena yang mereka rayakan adalah tradisi ajaran agama kafir kuno, bukan perintah Tuhan ataupun Yesus. Dari penjelasan sejarah Natal ini, jelaslah bahwa Natal itu bukan ajaran Yesus. Yesus seumur hidupnya tidak pernah sekalipun menyuruh merayakan Natal bagi dirinya. Merayakan dirinya sebagai seorang nabi atau rasul saja beliau tidak pernah ajarkan, apalagi menyuruh merayakan kelahirannya sebagai Tuhan. Tidak ada satu dalil pun dalam Alkitab menyatakan Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Pendeta, pastor, bahkan paus di Roma pun mengakui bahwa Natal bukan ajaran gereja. Oleh sebab itu, tidak ada umat Kristiani atau siapapun yang bisa menunjukkan dalilnya dalam kitab Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Dalam pandangan Islam, haram hukumnya bila ikut-ikutan merayakan Natal. Jangankan umat Islam, bagi umat Kristiani pada dasarnya sama sekali tidak punya satu dalil pun merayakan Natal. Merayakan Natal sama saja merayakan kelahiran Tuhan. Padahal dalam pandangan Islam, Tuhan tidak lahir dan tidak pula dilahirkan. Jika umat Kristiani merayakan Natal hanya sebatas Yesus sebagai seorang nabi atau rasul atau seorang utusan Tuhan, itu masih bisa dipahami. Tetapi umat Kristiani merayakan hari Natal bukan sebagai hari kelahiran Yesus sebagai seorang nabi, rasul, atau utusan Tuhan, tetapi sebagai hari kelahiran Yesus sebagai anak Tuhan atau anak Allah. Haram hukumnya menurut pandangan Islam karena berdasarkan Al-Quran, Yesus bukan Tuhan dan Tuhan tidak punya anak. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 101. Bahkan dalam ayat lain Allah wahyukan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW bahwa jika dia mempunyai anak benaran, maka orang yang mula-mula akan menyembah anak itu adalah Rasulnya, yaitu Muhammad SAW. Katakanlah, jika yang Maha Pengasih itu mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula menyembahnya. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 89. Bahkan dalam ayat lain Allah peringatkan kepada mereka, yakni Yahudi dan Nasara, bahwa tidak benar dia mempunyai anak. Mereka orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah, semua tunduk kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 116. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bagaimana dengan pendapat kalian tentang hari Natal? Apakah Yesus merayakan Natal ataupun tidak? Tapi jelas dari dalil-dalil yang telah kita sebutkan bahwa Yesus tidak pernah merayakan hari Natal. Karena Natal adalah hari perayaan umat paganisme, yakni umat penyembahan berhala. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.